Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi UTS matkul analisis produktivitas. Perkenalkan, nama saya Kanang Febrianto, NPI 1412200179. Untuk pendahuluan, produktivitas merupakan korelasi antara hasil output real dengan input aktual. Pengoperasian produktivitas suatu perusahaan harus diketahui oleh perusahaan agar perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkan. Untuk metode postpak merupakan alat ukur nilai produktivitas parsial. Metode postpak sering dijadikan sebagai acuan tolak ukur atau patokan dalam upaya untuk mengukur dan meningkatkan produktivitas di bidang industri. Untuk rumus rasio produktivitas untuk produksi yaitu rasio produktivitas sama dengan pendapatan bersih dibagi HPP. Untuk aspek organisasi rumusnya rasio produktivitas organisasi sama dengan nilai tambah dibagi biaya umum. Untuk aspek penjualan, rumusnya laba kotor dibagi biaya penjualan. Untuk aspek produk, rumusnya laba kotor dibagi biaya langsung. Untuk tenaga kerja, rumusnya laba kotor dibagi gaji total. Untuk aspek modal, rumusnya pendapatan bersih dibagi modal. Untuk rumus indeks produktivitas periode dasar merupakan periode pertama. Untuk rumusnya rasio produktivitas dasar X dibagi 100% rasio produktivitas dasar. Untuk indeks produktivitas IP periode saat ini, rumusnya rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Di sini, ini adalah data keuangan UD Makmur Jaya. Data ini saya peroleh dan saya buat sendiri. Untuk rasio produktivitas pada aspek produksi. Untuk tabel produksi, data untuk membuat grafik rasio produktivitas produk. Untuk mendapatkan hasil rasio produktivitas yaitu pendapatan bersih dibagi HPP. Analisis grafik rasio produktivitas produksi. Rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 1,7 di bulan Januari 2023. Untuk rasio produksi terendah adalah 1,11 di bulan Maret 2023. Untuk rasio produktivitas produksi tengah-tengah adalah 1,34. Berikut adalah analisis grafik rasio produktivitas produksi. Bisa dilihat pada grafik sebagai berikut. Untuk indeks produktivitas produksi, menganalisis grafik indeks produktivitas IP produksi, indeks produktivitas produk tertinggi adalah 141 di bulan Januari dan Februari 2024. Untuk indeks produktivitas terendah adalah 11 di bulan Mei dan Agustus 2023. Untuk produktivitas tengah-tengah adalah 100. Berikut adalah hasil grafik dari indeks produktivitas produksi. Untuk rasio produktivitas dan indeks produksi IP keseluruhan aspek berikut merupakan tabel rata-rata produktivitas keseluruhan aspek. Untuk totalnya adalah sebagai berikut dan rata-rata. Sedangkan itu berikut merupakan grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Untuk analisis grafik rasio produktivitas keseluruhan aspek, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 62,65 diperoleh oleh tenaga kerja. Untuk rata-rata keseluruhan aspek terendah adalah 1,24 di bagian produksi. Untuk rata-rata rasio keseluruhan aspek di tengah-tengah adalah 2,37 di bagian organisasi. Untuk peningkatan perbaikan produktivitas, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 1,24 milik produksi. Oleh karena itu, usulan ataupun upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitas pada produksi yaitu sebagai berikut. Bagian produktivitas yaitu production atau produksi. Untuk kriteria produksi capital utilization. Tindakan perbaikan yaitu perencanaan produksi, penyusunan tata letak, pengendalian ongkos dan kualitas. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisis produktivitas keseluruhan aspek, aspek produksi dan aspek modal yang menjadi aspek dengan nilai produktivitas terendah. Yang pertama, aspek produksi dengan rasio produktivitas sebesar 1,24
Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pada aspek modal menggunakan kriteria Bosbach adalah dengan cara perbaikan perencanaan produksi, penyusunan tata letak, dan pengendalian ongkos dan kualitas. Untuk aspek modal dengan indeks produktivitas sebesar 1,27, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pada aspek modal menggunakan kriteria Bosbach adalah dengan cara perbaikan pengendalian persediaan, manajemen keuangan, analisis investasi, dan perencanaan dan pengembalian ekonomi perusahaan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sama kayak infonya kan mau enak. Iya kan?